Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen Ma'had Ali Salafiyah beserta staf-stafnya dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir semester 1 di Ma'had Ali Salafiyah. Serta sholawat dan salam kami curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami Mahasantri Ma'had Ali Salafiyah Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah bahasa Arab dengan tema Aqsamul Fi'li bi'tibari zamani. Saya sendiri Laili Nur Mufidah sebagai moderator dan presentator pertama Muti Amilah yang akan menjelaskan tentang fi'il madhi, dan presentator kedua Lisa Dewi Sintia yang akan menjelaskan tentang fi'il mudhari, dan presentator ketiga Naili Inayatillah yang akan menjelaskan tentang fi'il amar. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga klik tombol loncengnya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, kritik, serta saran apabila ada kesalahan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang fi'il madhi. Definisi fi'il madhi yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan arti terjadinya sesuatu sebelum masa berbicara. Zamanuhu, zamannya fi'il madhi yang pertama menunjukkan arti masa yang telah lalu. Seperti arsalallahu Muhammadan, Allah telah mengutus Muhammad. Yang kedua, menunjukkan arti tentang suatu keadaan dengan menggunakan kalam insya. Kalam insya yaitu suatu kalimat yang digunakan tidak untuk menunjukkan kebenaran atau kedustaan. Maksudnya, bisa jadi apa yang dibicarakan itu benar atau dusta. Seperti bi'tukal kitabah, aku menjual kepadamu sebuah kitab. Yang ketiga, menunjukkan arti masa yang akan datang bila mana hal itu terjadi, seperti ghafarallahu laka, Allah akan mengampunimu. Yang keempat, menunjukkan arti masa yang akan datang jika jatuh setelah idza atau in syarat, seperti idza zurtani akramuka atau in zurtani akramka, jika engkau mengunjungiku maka aku akan memuliakanmu. Yang kelima, menunjukkan arti masa yang akan datang jika kemasukan huruf nafi setelah qasam, seperti wahayatik la naqashat ahdaka madum tahayyan. Artinya, demi hidupmu yang mana hidupmu tidak akan mengingkari janjimu selama engkau masih hidup. Alamatuhu, tanda-tanda fi'il madhi. Yang pertama adalah ta ta'nits sakinah yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annats, seperti namat Aisyatu, Aisyah telah tidur. Yang kedua, ketika didahului oleh qad yang yang berfaedah at-tahqiq, yaitu benar-benar terjadi, seperti qad hafidha Zaidun al-Qur'ana, sungguh Zaid telah menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, ketika sambung dengan ta fa'il, seperti fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum. Yang keempat, ketika sambung dengan na dhamir fa'il, seperti fa'alna, bina'uhu. Bina'nya fi'il madhi ada 3. Yang pertama, mabniyun 'alal fathati, mabni fathah, ketika di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, seperti fa'ala, dan ketika sambung dengan alif tathniyah, seperti fa'ala. Yang kedua, mabniyun 'ala dhammati, ketika sambung dengan wawu jama', contoh fa'alu. Yang ketiga, mabniyun 'ala sukuni, mabni sukun, ketika sambung dengan ta dhamir fa'il, seperti fa'altu, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum. Pembagian yang kedua adalah fi'il mudhari. Adapun definisi dari fi'il mudhari adalah kalimat fi'il
yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu ketika berbicara, baik menunjukkan arti hal ataupun istiqbal, yakni waktu yang akan datang. Kemudian zamannya mudhari itu ada 3. Yang pertama, kemungkinan mengandung zaman hal dan istiqbal jika tidak bersamaan dengan adat-adat yang menunjukkan waktu hal dan istiqbal. Misalnya contoh yanamu Zaidun, Zaid sedang tidur, atau juga bisa diartikan Zaid akan tidur. Waktu yang kedua adalah menunjukkan zaman hal saja, ketika bersamaan dengan adat-adat yang menunjukkan zaman hal. Misalnya al-ana yanamu Zaidun, sekarang Zaid sedang tidur. Kemudian zaman yang ketiga adalah menunjukkan waktu istiqbal saja, ketika bersamaan dengan adat-adat yang menunjukkan waktu istiqbal. Misalnya sayanamu Zaidun, Zaid akan tidur. Kemudian tanda-tandanya fi'il mudhari. Yang pertama adalah fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah. Contohnya yaktubu ad-darsa. Di situ yaknya pada lafadz yaktubu merupakan salah satu dari huruf mudhari'ah. Yang kedua, tandanya fi'il mudhari adalah bisa kemasukan huruf istiqbal, yaitu sin atau saufa. Contohnya saya qara'u Zaidun al-Qur'ana. Sin di situ adalah huruf istiqbal. Yang ketiga, fi'il mudhari itu bisa sambung dengan ya muannas mukhatabah. Contoh, hal taktabina darsa, maka ya pada lafaz taktabina itu adalah ya muannas mukhatabah. Yang kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari itu bisa kemasukan huruf qad yang menunjukkan arti taklil. Contohnya, qad yahfadhu Zaidun ad-darsa. Maka qad yang masuk pada fi'il mudhari itu menunjukkan arti taklil. Yang kelima adalah fi'il mudhari itu bisa kemasukan salah satu dari amil nasab dan amil jazm. Contohnya layyan surah Zaidun Muhammadan, maka lan di situ adalah amil nawasib. Kemudian berikutnya menjelaskan tentang i'rabnya fi'il mudhari, karena di sini fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab bukan mabni. Maka i'rabnya fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama adalah rafa. Fi'il mudhari di i'rabi rafa itu ketika tidak bersamaan dengan amil nasab dan amil jazm. Contoh ya'kulu Zaidun al-lahma. Yang kedua, fi'il mudhari di i'rabi nasab itu ketika fi'il mudhari tersebut kemasukan amil nawasib. La ya'kula Zaidun al-lahma. Lan di situ adalah amil nawasib. Yang ketiga, fi'il mudhari itu bisa di i'rabi jazm ketika fi'il mudhari tersebut kemasukan amil jazm. Misalnya, lam ya'kul Zaidun al-lahma, maka di situ lam adalah amil jazm. Pembagian fi'il dari segi zamannya yang nomor 3, yakni fi'il amar. Poin pertama, fi'il amar ialah perintah untuk melakukan sesuatu baik dengan sigot amar atau dengan lam amar. Contoh, dengan sigot amar, lafaz uf'ul, dengan lam amar, lafaz liyaf'ul. Mabninya fi'il amar itu ada 4 macam. Yang pertama, mabniun ala sukuni, contohnya uf'ul. Yang kedua, mabniun ala hadfin nuni, contohnya uf'ula, uf'ulu. Yang ketiga, mabniun ala hadfi harfil illati, contohnya i'ti. Yang keempat, mabniun alal fathi, contohnya if'alanna. Cara membuat fi'il amar ini ada 2 cara. Yang pertama, bisigot. Yang kedua, bila mil amri. Yang bisigot ini khusus untuk fi'il yang mabni maklum, yang mana fa'ilnya berupa mukhatab. Contohnya unsur, maksudnya unsur anta. Iqrib, maksudnya iqrib anta. Yang kedua, bila mil amri. Ini khusus untuk fi'il mabni maklum atau majhul yang fa'ilnya ghaib. Contoh, liyahfadzal Qur'ana, maksudnya liyahfadz wal Qur'ana. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sendiri sebagai moderator dan juga saya mewakili dari teman-teman kelompok 5 untuk
meminta maaf apabila ada keterangan yang kurang jelas ataupun kurang difahami para pendengar. Silahkan kasih kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton kelompok kami dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.